beragam modus terungkap dalam pengembangan kasus mafia tanah yang diusut oleh polisi. Yang paling banyak muncul ditangani oleh penyidik Polri itu adalah berlatar belakang pemalsuan dokumen. Penyidik juga menemukan adanya sertifikat yang asli tapi palsu. Sertifikatnya asli, tapi dokumen-dokumen yang muncul di dalam proses perjanjian ini kami temukan ternyata palsu. Bahkan sertifikat yang menjadi objek perjanjian tadi ini bahkan digunakan menjadi jaminan di dalam beberapa institusi perbankan. Awal tahun 2021, negara meluncurkan sistem pertanahan baru, yakni sertifikat tanah elektronik. Langkah transformasi negara ini dianggap mampu menutup ruang gerak mafia tanah. Misalnya ada surat kuasanya dipalsukan gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini nggak akan terjadi karena yang namanya di dunia elektronik kan nggak dikenal lagi surat kuasa ya. Di dunia digital kan ya mesti punya usernya, mesti punya password sendiri. Terus kemudian setiap apapun transaksi di sertifikat tersebut atau di bidang tanah tersebut, sistem kita pasti akan selalu notifikasi ke pemilik tanah. Sertifikat tanah elektronik tersedia untuk pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah pertama kali. Sertifikat elektronik juga dapat diterbitkan untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah. Saat ini, program sertifikat elektronik masih dalam persiapan. Negara menyiapkan 7 kantor pertanahan sebagai percontohan, yakni 5 kantor di Provinsi DKI Jakarta dan 2 kantor di Surabaya, Jawa Timur. Tim Berkas Kompas mendatangi kantor BPN Jakarta Barat melihat persiapan penerapan sertifikat tanah elektronik. Demi efektivitas pelaksanaan sertifikat tanah elektronik, pengalihan seluruh data tanah warga menjadi digital diperlukan. Jadi kalau kami di Jakarta Barat dari 360.000 sertifikat buku tanah yang ada di sini, sudah 98% yang sudah kita konversi ke digital dan kita validasi datanya. Ini sinambungan terus kita lakukan validasi biar data untuk layanan elektronik ini menjadi, kita sudah siap untuk melaksanakan layanan ini. Negara tengah menyiapkan teknis penerapan sistem sertifikat elektronik. Di antaranya, proses penerbitan dipastikan lebih cepat, masyarakat pun bisa mengakses informasi tanah secara langsung dan akurat. Kemudahan layanan ditawarkan secara gratis bagi warga yang hendak mengalihkan sertifikat fisik menjadi elektronik. Jadi beralihnya itu dalam rangka proses layanan. Misalnya ibu sudah ada JB peralihan, ya pas proses peralihan jual beli bayar peralihan haknya itu otomatis berubah. Kalau itu jadi nggak ada biaya untuk berubah menjadi elektroniknya dong. Bayarnya bayar peralihan haknya. Sertifikat tanah elektronik akan dilengkapi sejumlah fitur keamanan. Di antaranya, seperti kode unik dokumen digital atau hashcode yang dihasilkan oleh sistem, identitas tunggal, dokumen digital, tanda tangan digital, dan kode QR yang berisi tautan untuk memudahkan masyarakat mengakses dokumen secara digital. Kenapa kita beralih ke elektronik? Karena kita confident bahwa elektronik itu jauh lebih secure, lebih aman daripada manual. Kita juga meng-apply fitur-fitur keamanan harusnya lebih susah dipalsuin, dimodify dibanding dulu sertifikat kertas. Rencana pemberlakuan sertifikat tanah elektronik ditanggapi beragam oleh masyarakat. Masyarakat sempat khawatir bahwa sertifikat fisik akan ditarik oleh petugas BPN. Sertifikat lama tetap boleh dipegang oleh masyarakat. Kalau sertifikat itu sudah dielektronikkan, kita stempel nanti setiap halaman bahwa sertifikat ini sudah ada dalam bentuk elektronik. Sertifikat kertas ini akan tetap ada, ya, walaupun secara teori dan praktek sertifikat atau bukti elektronik itu adalah jauh lebih aman, jauh lebih mudah, jauh lebih efisien. Bukan sertifikat elektronik dulu yang didahulukan, sebagaimana
mandat Undang-Undang Pokok Agraria sejak 1960. Harusnya seluruh tanah di seluruh wilayah Indonesia itu diregister, didaftarkan, sehingga akan ketahuan siapa pemilik-pemilik tanah dari sejak tingkat desa, termasuk memastikan tadi misalnya desa-desa, kampung-kampung, wilayah adat itu terdaftar. Lantas, mampukah sistem sertifikat elektronik memproteksi data pertahanan warga? Kita akan menggunakan standar keamanan yang paling tinggi, seperti standar keamanan yang diberlakukan di perbankan. Di perbankan itu ratusan triliun uang masyarakat, ribuan triliun uang masyarakat di perbankan. Buktinya adalah pembuktiannya lewat rekening elektronik. Di pasar modal juga begitu, ya kan? Ratusan triliun, ribuan triliun uang masyarakat di pasar modal, tidak ada lagi bukti sertifikat yang seperti tertulis itu. Negara masih perlu meyakinkan warga agar melirik program sertifikat tanah elektronik. Transformasi digital dalam bidang pertanahan perlu diiringi sistem keamanan yang mumpuni dan mutakhir, serta pengawasan yang ketat. Yang pasti, negara tidak boleh lupa. Hingga kini, masih ada warga korban mafia tanah menanti kejelasan status sumber penghidupannya.